Here we go. Halo guys, di video kali ini saya mau mereview dan unboxing Arbitrary Function Generator atau sering dibilangnya Audi generator ya. Ini saya beli dari toko online lokal di Tokopedia, nanti saya sertakan linknya ya. Ini akan saya unboxing dahulu. Oke, jadi seperti ini ya, seperti ini sinyal generatornya atau Arbitrary Function Generator Tektronix AFG 1022. Barangnya masih mulus, ini meskipun second masih mulus. Dan LCD-nya juga masih ada plastiknya ini. Ini harganya kemarin saya beli separuh dari harga baru ya. Harga baru Tektronix AFG 1022. Ini saya beli dari Tokopedia. Tokopedia di Aneka Batam. Ini ya. Tokonya. Nama tokonya Aneka Batam. Di sini terdapat alat-alat ukur, ada multimeter flux dan alat-alat ukur yang berkualitas ya. Ada generator, kemudian ada probe juga, solder juga ada, dan harganya itu bisa separuh bahkan kurang dari separuh harga barunya. Nih seperti GW Instax ini kemarin saya pakai di video JD Splat NX itu pakai yang ini, dan harganya ini fluktuatif ya, bisa dinego juga. Jadi harganya bisa dicet dan barangnya itu masih mulus-mulus ya, meskipun barang bekas, dan fungsinya juga masih normal. Ini seperti Flux 287 ini, seperti Flux 287 ini harga barunya itu sekitar 88 sampai 10 jutaan ya. Itu di sini harganya 4,5. Ini sudah komplit ya. Barangnya ini masih bagus, dan tentunya harga segini tuh bisa dibilang akurat, dan fitur-fiturnya itu pasti banyak juga ya. Seperti Tektronix AFG ini kita review. Jadi di sini ada beberapa fitur ya di Tektronix ini. Outputnya itu ada dual channel, kemudian ini juga sudah ada keypadnya, pad untuk menyeting keluaran. Untuk menyeting keluaran, misalnya keluaran frekuensi, keluaran amplitudenya itu bisa langsung diketik. Kalau yang FY 6900 itu nggak ada keypadnya, jadi manual menggunakan knob untuk menyeting nilai keluarannya. Kemudian ini ada mode juga, ini bisa dipilih modenya nanti. Tombol on off nya ada di sini. Kemudian ini untuk memilih keluaran sinus, ini keluaran kotak, rem, ini pulsa, dan arbitrary. Kemudian ada noise, dan di sini tombol-tombol untuk pemilihan nanti. Kemudian di bagian belakang itu ada referensi clock keluaran, kemudian input, kemudian ini ada external trigger, dan ini ada eksternal modulasi ya. Dan ada USB, ini colokan AC, dan ini line selektornya pakai 220 atau 110 AC. Oke, lanjut kita coba nyalakan. Kita pasang kabel AC 220 di bagian belakang, dan kita nyalakan. Sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips cara order PCB dan SMT assembly di JLC PCB. Apa itu SMT assembly? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini.
Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah keadaan menyala ya. Ini kan saya coba bootingnya tadi berapa detik ya. Ini saya stop buat. Kita mulai bootingnya berapa detik ya. Nah, sekitar 12 detik, 13 detik ya untuk bootingnya. Ya lumayan cepat. Kalau dibanding yang FY 6900 kemarin ya cepet yang FY 6900. Kemudian outputnya akan saya pasangkan ke oscilloscope. Oscilloscope juga sudah saya nyalakan. Ini saya pakai yang BNC langsung ke BNC, jadi tanpa atenuator ya, atau yang perkalian probe-nya itu. Kalau probe oscilloscope kan ada atenuatornya. Ini langsung. Kemudian kita set dahulu di oscilloscope apakah sudah. Nah, probe setupnya ini dikali di 1 kali ya, kita set di 1 kali udah. Kemudian untuk generatornya ini di sinus ya, sinus. Kemudian ini untuk mengatur frekuensinya, frek, atau di periode. Kalau frekuensinya itu 1 kHz, itu periodenya 1 milisecond. Jadi per cycle ini naik dan turun di antar tengah ke tengah ini waktunya 1 milisecond. Kalau menggunakan periode, kita gunakan yang frekuensi saja. Kita coba di frekuensi 500 Hz. Dan untuk memilih frekuensi di 500 Hz atau kilohertz atau megahertz ya, kalau di sini milihertz. Kemudian yang bawah ini enggak kelihatan. Yang bawah ini cancel ya, jadi pilihannya 6 milihertz, hertz, kemudian kilohertz dan megahertz. Kita set di 500 Hz. Nah, ini 500 Hz. Di oscilloscope belum muncul ya, karena di sini outputnya masih off ya, antara channel 1 dan 2 ini masih off, dan kita tombol saja on off nya. Nah, ini sudah keluar ya. Ini karena temper diff-nya di 1 mikrosecond, itu kita naikkan di 2 milisecond. Nah, seperti ini. Ini kalau lari-lari triggernya nggak pas, kita rubah triggernya di HF reject. Nah, seperti ini. Ini sudah anteng, nggak lari-lari. Ini terbaca 500 Hz ya. Di oscilloscope terbaca 500 Hz. Kemudian amplitudenya ini peak to peak, jadi antar puncak atas ke bawah ini terbaca 20 volt. Kalau VRMS nya 7 volt ya, VRMS nya. Kemudian ini akan saya set amplitudenya, amplitudo. Ini amplitudenya 7 volt RMS ya, sama di sini juga 7 volt RMS. Kita rubah di 2 volt peak to peak atau 3 volt peak to peak ya, 3 volt. Nah, ini ada pilihannya VRMS, milivolt RMS, dan 3 volt. Ini volt peak to peak dan ini milivolt peak to peak. Kita set di 3 volt peak to peak. Nah, otomatis sudah menurun. Kita kecilkan volt per diff-nya di oscilloscope. Ini saya set di 2 volt peak to peak saja supaya mudah membacanya. Nah, ini di oscilloscope volt per diff-nya itu 1 volt per diff. Jadi 2 volt peak to peak itu akan 2 kotak ya.
dua kotak ini ya, 1 2. Ini terbaca 2 volt peak to peak. Untuk amplitudenya terbaca 2 volt peak to peak. Jadi untuk menentukan pembacaannya seperti itu, di set dahulu volt per diff-nya di 1 volt. Jadi sudah benar, ini 2 kotak. Kemudian kita coba di 4 volt peak to peak, maka akan terbaca 4 kotak. 1 2 3 4, benar ya, ini 4 kotak, terbaca 4 volt peak to peak. Kemudian untuk offset ya, ini offset ini untuk DCO nya, DCO atau DC offset, ini bisa juga di set nih. Misalkan saya set DCO nya 1 volt. Nah, nih, dia naik ke atas ya. Ini bisa dibaca DCO nya kalau oscilloscope-nya itu koplingnya DC. Ini. Kalau koplingnya AC, dia tetap di tengah ya, meskipun outputnya itu ada DCO. Ya, ini outputnya DC offsetnya 1 volt. Ini harusnya ke atas kalau koplingnya DC ya. Ini koplingnya DC, dia sudah ke atas seperti itu. Kalau kopling AC, dia nggak akan terbaca offsetnya, DC offsetnya. Ini 2 volt, dia semakin naik. Ini 2 volt plus ya. Kalau min dia akan turun, min 1 volt, ini min 2 volt, dia akan turun seperti itu. Ini terbaca DC ya, tegangan sinus, tapi offset DC offsetnya minus 2 volt. Oke, ini bisa disetting DC offsetnya. Kemudian ini kan sinyal sinus, kita coba sinyal kotak. Nah, ini sinyal kotak atau square wave seperti ini. Ini square wave di 500 Hz. Dan rem atau triangle, dan pulsa. Nah, ini sinyal pulsa. Untuk sinyal pulsa ini bisa disetting duty-nya ya, duty cycle-nya. Nah, ini 9%, 9,9% ya duty-nya. Apakah di sini juga terbaca 9,9%? Aduh, duty cycle. Nah, ini ya 9,899 ya, 9,9%, sama ya. Naikkan 10%. Ini coba di 50%, langsung saja kita ketik 50%. Nah, ini duty cycle 50% ya. Ini sinyal pulsa, bisa di set duty cycle-nya. Kemudian start fase ini awal nyalanya itu di fase berapa, misalnya 180 derajat. Dan DC offsetnya juga bisa di set sini. Nah, ini offset 3 volt, dia akan naik, minus 2 volt turun. Oke, berfungsi normal. Kemudian untuk arbitrary ini sinyal bebas ya, ini bisa diedit menggunakan PC ya, atau langsung dari generatornya. Ini juga ada filenya, ini file arbitrary. Nah, ini ya, ini ada built-in, jadi arbitrary-nya, file arbitrary itu sudah ada di generatornya sendiri. Ini bisa dipilih common, mat, window atau lainnya. Nah, ini ada banyak sekali ya jenis arbitrary-nya, sinyal arbitrary. Nah, ini sinyal arbitrary seperti ini bentuknya. Jadi ada banyak sekali filenya. Window, ini kita coba. Ini rectangle atau sinyal kotak masih sama. Stir up, ini apa? Oh, sinyal seperti ini ya, ada step-stepnya seperti ini.
Ini sinyal generator dari Arbitrary ya. Ada banyak sekali filenya. Set apa ini? Oscillator decay. Nah, cukup banyak sekali fiturnya ya. Seperti ini dari sinyal Arbitrary. Kemudian untuk noise ya, ini noise, sinyal noise seperti ini, sinyal noise nya ini bisa di set amplitude, kemudian DC offsetnya ini sampai 20 volt peak to peak. Nah, ini sinyal noise. Ini pink noise atau white noise, nggak ada pilihannya ya, cuma noise saja. Oke, seperti ini untuk sinyal noise. Kemudian masih ada lagi fiturnya ini di mode. Fitur mode atau mode ini itu harus yang bagian ini ya, kalau noise nggak bisa ya. Kita coba di Sendwave saja. Nah, ini mode, ini bisa mode sweep, burst, dan continuous atau sinyal continuous seperti ini. Ini sinyal continue ya namanya. Kalau terus sinyalnya terus, nggak ada putus-putusnya, ini sinyal continue seperti ini. Ini sinyal continue. Kemudian sweep, kita coba yang sweep dahulu. Nah, untuk sweep ini seperti ini ya, ini sinyal sweep. Sinyal sweep itu artinya sinyal yang frekuensinya itu berubah-ubah, mulai dari misalkan yang kita set ini start flag nya atau permulaan frekuensinya, misalnya saya set di 20 Hz, kemudian sampai 1 kHz ya, seperti ini ya sinyal. Kalau kita kecilkan jadi seperti ini sinyal sweep. Nah, jadi dari awal ini 20 Hz sampai 1 kHz di sini ya, di sini sampai 1 kHz. Ini 20 Hz sampai 1 kHz. Waktunya bisa di set jadi di sweep time. Ini semakin lama dia akan semakin lama ya sweepnya. Jadi jarak antara 20 sampai 1 kHz itu akan semakin panjang. Ini bisa sampai kita coba 100 milisecond. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Ini selama 100 milisecond. 20 sampai 1 kHz itu nyala selama 100 milisecond. Kita coba di 5 detik ya, 5 detik. Nah, seperti ini. Ini naik sampai 1 kHz. Nah, ini startnya 20 Hz, naik sampai 1 kHz. Ini bisa digunakan untuk mengecek amplifier bagaimana responnya, apakah responnya datar seperti ini. Ini kan datar ya, jadi amplitudenya sama terus, enggak menciut atau berkurang ya, artinya flat. Jadi bisa flat seperti ini. Nah, ini kan flat. Jadi bisa untuk mengetahui respon amplifier. Ini 2 detik, 2 milisecond. Nah, seperti ini. Ini kalau 2 milisecond ya, terlalu cepat. Ini 5 milisecond. Ini bisa dipilih linear atau lock. Untuk triggernya ini juga bisa dipilih ya, eksternal tadi yang di BNC belakang, kemudian atau manual seperti ini ya.
Nah, ini di trigger manual menggunakan tombol knob ini. Nah, ini manual. Pas keadaan seperti ini, dia sinus terus continue. Nah, ini sinus continue. Kalau kita trigger, nah seperti itu. Swipnya baru bekerja. Oke. Selanjutnya saya coba di mode boost. Nah, ini ya, ini mode boost. Ini pernah saya bahas di video yang test load menggunakan sinyal boost. Di mode boost, kemudian gate-nya ini dipilih end cycle. Triggernya ini interval dari generatornya sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini sinyal boost. Satu periode ini selama 1 detik ya. Kita coba selama 50 milisecond. Maka per satu burst ini selama 50 milisecond ya. Per satu sinyal burst ini 50 milisecond. Kemudian cycle-nya ini, jadi satu gelombang ini bisa di set di cycle ini ya. Ini 2, dia juga menjadi 2. Ini 3, 4, bisa dinaikkan lagi selama 1 detik. Kita set per satu burst ini 1 detik. Kemudian untuk sinyal burstnya ini saya set di 5 kali ya. Kalau sinusnya ini kan 2 milisecond, 500 Hz itu 2 milisecond. Kalau kita ingin burstnya ini selama 20 milisecond, jadi tinggal dikali 10 burst mode nya, kemudian cycle nya ini 10 kali ya, seperti ini. Ini harusnya 20 milisecond ya. Kita coba baca ini berapa milisecond ini ya, sinyal burstnya. Kita kursor, sebentar biar lebih jelas. Antar sini sampai ke sini ya, waktu burstnya ini 20 milisecond, benar ya. Ini delta 20 milisecond, 20,2. Nah, betul 20 milisecond. Dan waktu mati hidupnya selama 1 detik tadi. Kita stop biar enggak lari-lari. Nah, ini selama 1 detik. Jadi ini ya, ini nyala burstnya 20 milisecond, kemudian mati, kemudian nyala lagi, sampai dinyala lagi ini selama 1 detik, 1 second ya, benar ya, betul. Jadi cukup akurat sinyal burstnya. Sinyal burst ini nantinya akan saya gunakan untuk mengetes keluaran daya amplifier ya. Itu seperti pabrikan, di waktu hidupnya ini selama 20 milisecond ya. Ini selama 20 milisecond, benar. Tadi kan sinusnya di 500 Hz itu satu cycle ini selama 2 milisecond. Jadi kalau 20 milisecond dibutuhkan 10 kali ya, 10 kali cycle-nya ini. Kalau di 1 kHz itu satu cycle-nya ini dia 1 milisecond. Kalau 20 milisecond ya tinggal ngalikan 20 kali ya di mode burstnya tadi.
cycle-nya ini 20 kali. Kalau 10 kali seperti ini dia akan terbaca 10 milisecond ya pastinya. Ini di frekuensi 1 kHz, frekuensi 1 kHz 10 cycle, jadi terbaca 10 milisecond. Kalau pengen 20 milisecond ya tinggal kalikan 20. Nah, seperti ini. Ini sudah terbaca 20 milisecond ya. Di 1 kHz itu membutuhkan 20 cycle. Kalau di 100 Hz, frekuensinya kita rubah dahulu di 100 Hz. Ini 100 Hz. Di 100 Hz itu satu cycle-nya ini 10 milisecond ya. Jadi hanya butuh 2 cycle untuk 100 Hz-nya. 100 Hz, dan kita rubah di mode bus lagi. Ini cukup 2 cycle karena satu cycle-nya itu terbaca 10 milisecond. Nah, bener ya, ini terbaca 20 milisecond. Untuk 100 Hz cukup 2 cycle. Oke, seperti itu untuk sinyal bus. Ini untuk busnya juga bisa dirubah ke sinyal square ya, ini square wave seperti ini sinyal kotak, kemudian sinyal segitiga juga bisa. Nah, seperti ini pulsa. Nah, ini ya, lihat garis-garis itu pulsanya. Arbitrary juga bisa. Ini arbitrary filenya yang saya pilih tadi. Ini seperti ini bentuknya. Kalau noise dia nggak bisa ya, di mode bus nggak bisa, cuman bisanya yang ini, kecuali noise. Oke, dan hanya bisa mode bus itu hanya bisa di channel 1 saja. Kalau channel 2 nggak bisa. Rubah desain wave lagi. Ini masih mode continue, ini sweep. Kemudian ini audio modulation, ini frekuensi modulasi. Ini juga ada banyak pilihannya, ada FSK, jadi mode ada AM, PM, FM, PM, sama FSK ya. Fiturnya sangat komplit ya, bisa sweep, burst. Nanti untuk sweepnya digunakan untuk melihat respon amplifier, dan burstnya saya gunakan untuk ngetes keluaran daya, amplifier. Itu dengan menggunakan mode burst itu PLN nya lebih irit, seperti menggunakan sinyal musik ya. Sinyal dari musik itu seperti sinyal generator yang mode burst. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lagi ya, cuman saya belum mempelajari sepenuhnya untuk generator AFG 1022 ini. Nanti akan saya coba terus, dan saya gunakan generator ini di video-video selanjutnya. Jadi seperti itu review generator Tektronix AFG 1022. Apabila teman-teman yang pengen generator yang seperti ini, bisa cek link yang ada di deskripsi. Ini generator saya memang saya upgrade supaya lebih presisi lagi. Jadi data yang saya share ke teman-teman itu supaya lebih presisi dan lebih akurat ya. Seperti osiloskop, multimeter yang saya gunakan itu yang memang sudah teruji akurasinya. Untuk osiloskop juga saya upgrade menggunakan Tektronix. Kalau yang kemarin Unity itu masih ada selisih ya, selisih lebih besar untuk mengecek tegangan, dan kalau frekuensinya lumayan akurat, tapi kalau reach time dan file time-nya itu juga masih kurang presisi menurut saya. Kalau Tektronix ya sudah teruji
banyak digunakan untuk lab-lab. Jadi saya upgrade alat instrumen saya supaya lebih akurat datanya yang saya suguhkan untuk teman-teman. Gak ada manipulasi, semuanya langsung saya tunjukkan dari alat instrumen saya ya. Oke, cukup sekian video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.